jelas. Oke, ini tadi kita sudah membahas terkait tentang adanya diklat. Nah, tadi sudah masuk ada melangkah ke diklat. Nah, apakah nih Pak Fajri terkait tadi proses untuk masuk menjadi seorang anggota HPI? Nah, apakah nanti ke depan ini akan ada kegiatan diklat dalam waktu dekat? Yang seperti itu. Nah, kalau tadi saya nambahin saja, kalau tadi kita ada satu step yang modelnya dia sudah memiliki sertifikat diklat dan sertifikat kompetensi, itu bisa langsung ke HPI dan tidak ada biaya apapun, ya. Jadi kalau ada yang menganggap jadi anggota HPI itu mahal, siapa yang bilang? Nggak ada biaya padahal itu. Mendapat KTP juga nggak ada biayanya. Tapi untuk mendapatkan KTAN sebagai bagian dari HPI 50.000 saja. Nah, justru proses bergabung dengan HPI ini kenapa ada nilai yang harus ada uang pakal, ada iuran 1 tahun dan juga pembelian uniform. Karena kita butuh uniform kan ketika bekerja. Itu yang ada nilainya. Jadi kalau menjadi HPI nilai itu bukan menjadi biaya menurut saya, karena itu nanti kembalinya ke kita juga, ya kan? Uang pangkal, uang iuran dan juga pembelian seragam itu kembalinya ke kita lagi, bukan untuk orang lain. Jadi sebetulnya investasi, sebetulnya itu nilai investasi. Tapi yang kedua ini yang saya sampaikan, bahwa seseorang yang menjadi bagian dari DIY, KTP-nya DIY minimal 19 tahun, pengen menjadi prawisata karena dia punya kemampuan bahasa. Oh, dia punya pengetahuan sejarah yang luar biasa dan dia punya pengetahuan yang lebih tentang seni, tentang budaya, bla 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 itu. Pengen jadi seorang pariwisata dan dia pintar ngomong tentunya. Kalau nggak bisa ngomong ya nggak mungkin. Public speaking. Ya, public speaking harus kuat. Ya. Baik berbahasa Indonesia ataupun berbahasa mancanegara. Maka kemudian dia belum punya apa-apa ini, maka harus ikut diklat. Nah, diklat ini rencananya akan dilaksanakan tanggal 29 April sampai tanggal 9 Mei. Di 2024 ini, waktu dekat ini. Waktu dekat. Ya, ini lagi proses pendaftaran juga. Nah, berarti perlu ini teman-teman semuanya perlu tahu nih ya, yang ada di mana saja di seluruh daerah istimewa Yogyakarta, terkhususnya di Gunung Kidul. Silahkan kalau seandainya mau mengikuti diklat yang dalam waktu dekat ini untuk menjadi tour guide yang profesional, seperti itu ya. Diharapkan untuk bisa mendaftar di bawah ini. Ini ada linknya ya, jalan ini. Ya. Melalui channel ini ya. Melalui channel ini. Atau mungkin step by stepnya bagaimana prosesnya? Ya, ini kalau seandainya ada orang baru mau masuk ke HPI dengan mengikuti diklat yang akan terlaksana besok tanggal 29 sampai sekian itu. Ya. Jadi proses pendaftaran ini nanti akan berlangsung sampai tanggal 13 April di 2024. Itu proses pendaftarannya melalui DPC HPI, bisa dikasih rekomendasi menuju ke DPD HPDIY, kemudian melalui dinas-dinas pariwisata juga bisa, nanti dapat konfirmasinya, kemudian nanti tetap datanya ke DPD HPDIY. Step yang pertama atau proses yang pertama adalah dia mendaftarkan diri dengan cara membeli atau membayar formulir pendaftaran. Nah, nilai pendaftarannya itu Rp350.000. Wah, kok mahal ya? Dapat banyak ini Rp350.000 ya. Harusnya, tetapi ini yang perlu saya sampaikan dan saya jelaskan. Kenapa harga formulir pendaftarannya itu Rp350.000? Proses untuk menjadi peserta diklat itu ada proses seleksinya dulu. Tidak serta-merta dia langsung ikut dengan uang yang dimiliki. Prosesnya apa saja, Pak Roni? Satu, ketika sudah mendaftar dia harus mengisi formulir, melampirkan persyaratan, hingga kemudian dia membayar Rp350.000. Untuk apa? Nanti akan diundang di 1 hari seleksi. 1 hari seleksi itu ngapain saja toh gitu ya. 1, nanti akan diuji dengan kurang lebih ada 50 soal atau tes tulisnya ada 50 soal. Yang 50 ini multiple choice, yang 10 adalah soal urean tentang pengetahuan daerah juga seluas-luasnya. Satu ya ada tes tulis di kelas 1 jam. Yang berikutnya, jam berikutnya adalah dites tentang psikologi. Tes psikologi 1 jam lagi. Udah 2 jam. Kayak mau mendaftar ke pekerjaan ya. Iya. Loh, karena apa? Profesi kita bicara. Bicara kita ini teman-teman harus juga pegang bagi teman-teman yang sudah berprofesi ataupun juga yang nanti akan bertugas. Prawisata itu ataupun wisata itu harus menyampaikan yang benar. Ya, mutlak itu ya. Yang benar, yang baik, ya. Udah benar loh ini, udah jamin benar, tapi juga harus baik. Kalau benar nggak baik udah nggak kompeten lagi nih. Baik, benar, terakhir apa Pak Caroni? Bisa dipertanggungjawabkan. Nah, nanti umpamanya sebagai pariwisata bicara jelek, bicaranya nggak baik, bicaranya nggak benar, dan bicaranya nggak bisa dipertanggungjawabkan, artinya merusak jelek.
Betul sekali. Merusak 3 hal citra ini ya. penting, citra. Iya. Jadi apa yang kita ungkapkan itu harus dipertanggungjawabkan gitu loh. Nah, berarti seorang pemandu itu memang harus betul-betul mutlak bisa menguasai. Ya, boleh Tidak dibilang boleh boleh dibilang multi talent. multi talent gitu ya. Ya. Oke. Nah, 1 tadi udah sampaikan ada tes tulis, 2 adalah tes psikologi. Berikutnya baru dinamakan dengan tes wawancara. Tes. Ada wawancara juga. Ada wawancaranya. Capnya. Tidak satu meja loh Cak Roni. Tidak satu meja. Oh, 1. 7 meja. Oh, ada. Luar biasa. Apa saja itu dari 7 itu? Nah, dari 7 itu apa yang akan ditanyakan? 1, bicara tentang kepariwisataan, nanti yang akan menanyakan dari Dinas Pariwisata. Itu 1 meja. 1 meja. 1 meja. Baru Dinas Pariwisata. Nah. Ditanyain sebelumnya pariwisata Jogja apa namanya? Tahu nggak tentang visiting Jogja? Ini pakai visiting Jogja ya? Oh, nggak ada ya. Saya menggunakan Jogja Istimewa. Sekarang ada Jogja Istimewa. Kemudian ada visiting Jogja. Tahu nggak visiting Jogja? Kalau ditanyakan visiting Jogja udah nggak tahu, artinya udah nggak perlu dengan Jogja. Padahal visiting Jogja itu apa? Bermanfaat untuk mempromosikan daerahnya masing-masing. Umpamanya Jelok dimasukkan di visiting Jogja. Nanti orang akan menikmati Jelok dengan reservasinya udah di visiting Jogja. Luar biasa aplikasi ini gitu. 1, tentang kepariwisataan yang tanya oleh Dinas Pariwisata. 2, dinyatakan oleh berbicara tentang kebudayaan. Apa artinya Hamemayu Hayuning Bawono? Yang tanya adalah Kundo Kabudayaan. Kalau jenengan sering acara kegiatan budaya menggunakan nyampingan atau bebetan, batik itu batiknya apa? Filosofinya apa? Yang tanya adalah Dinas Kebudayaan. Uborampe, sesaji ditanyakan oleh Dinas Kebudayaan. Luar biasa Gunung Kidul ini sering mengadakan rasulan, rasul ya. Kemudian ada juga yang melakukan aktivitas merti. Ditanyakan itu, kenapa menggunakan pisangnya harus pisang yang lengkap. Kemudian ada kembang setaman, ada airnya, ada kopinya, ada tehnya. Silahkan dijawab Pak Caroni. Itu kebudayaan. Yang ketiga nanti akan ditanyakan oleh dari sektor akademis, dari kampus pariwisata. Iya, akademisi. Kemudian yang keempat nanti akan ditanyakan oleh Asita tentang travel industry, Asita. Karena kita akan bekerja sama Asita ini, kan dikerja oleh travel agent kan, ditanyakan juga. Kemudian Asita akan tanya tentang bagaimana kalau melakukan check-in di bandara, bagaimana memahami tentang tiket, bagaimana memahami tentang tour program, itu Asita. Kemudian kita ditanya juga oleh PHRI yang dia kewenangannya adalah hotel dan restoran. Bisa nggak membedakan hotel bintang 1, bintang 3? Bisa nggak membedakan melati dan bintang? Kemudian di restoran ditanyain yang namanya menggunakan garpu bagaimana, sendok bagaimana, pisau untuk memotong buah yang mana, pisau untuk memotong roti yang mana, itu table manner. Nah, ini baru PHRI. Kemudian yang terakhir nanti akan ditanyakan oleh HPI itu sendiri sebagai pramusata dan kemudian ditutup oleh teman-teman yang ada untuk menjelaskan kita yaitu media. Wartawan salah satu yang terakhir. 7 meja itu nanti kita akan temui semuanya. Luar biasa ya. Ternyata 4 step di 1 hari itu bisa full day itu. Nilai itu menjadi biaya yang diakumulasikan untuk dia dapatkan. Diberikan coffee break 2 kali, diberikan makannya juga udah free, mineralnya juga free dalam 1 hari itu. Jadi dia udah pikir harus jajan kemana, dengan nilai itu dia kembali juga gitu. Di tempat yang nyaman. Itu ada biaya lagi. Nah, itu biaya hanya untuk tes itu aja, 350.000. Oh gitu ya. Ya, 350.000 sudah include semuanya pokoknya. Kalau kita bicara tes psikologi kan nggak masuk akal kadang-kadang, loh kok murah ya. Nah, tapi ini kan nilai yang cukup bisa kita tekan juga dengan lembaga dengan kerjasama agar bisa dilakukan tes psikologinya.